Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi yang indah ini mari kita memuliakan Tuhan, karena kunci dari hati yang menyembah Tuhan, hati yang sempurna adalah dekat dengan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh hadir, kami boleh menyembah-Mu hari ini Tuhan. Di pagi ini Tuhan, layakkan kami ya Tuhan. Kami boleh semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa.
kehidupan kami Tuhan, terpancar kasih-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Oh haleluya, layakkan setiap kami, hati kami Tuhan, mari sempurnakan Tuhan, untuk kami lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan walaupun sebentar. Bila Engkau layakkan setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami memohonkan firman-Mu Tuhan, sabda firman-Mu. Bila Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kata-kata yang Dia sampaikan boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, suara daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan hati anak-anak kita. Karena di dalam kehidupan seringkali tanpa sadar manusia lebih berfokus pada kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Dan mereka seringkali lalai dan tidak punya waktu untuk mendidik dan memperhatikan tumbuh kembang hati anak-anak mereka, baik itu kebutuhan secara mental maupun secara spiritual. Padahal firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa hati itu sangat penting. Karena hatilah yang menjadi pancaran kehidupan seseorang. Jadi kalau hatinya baik, maka yang terekspresi atau terpancar dari kehidupannya adalah perbuatan baik. Seperti kasih, suka menolong, meringankan beban orang lain, dan lain-lain. Tetapi kalau hatinya kurang baik atau jahat, yang terpancar dari kehidupannya juga tidak baik. Dia lebih menonjolkan egonya sehingga gampang tersinggung, gampang marah, tidak puas, iri hati, dan akhirnya sering menjadi troublemaker di dalam kehidupan. Jika demikian halnya, maka kita sebagai orang tua, kita juga perlu memperhatikan tumbuh kembang hati anak-anak kita. Jangan sampai kita hanya memperhatikan tumbuh kembang mereka secara fisik. Sebab tanpa sadar kita hanya mengejar kebutuhan daripada ekonomi kita untuk kebutuhan hidup keluarga kita. Memang Bapak Ibu, usaha kita untuk mencukupi kebutuhan kehidupan kita itu tidak salah. Tetapi seringkali kita terlalu berfokus sehingga pada akhirnya kita mengejar materi karena kecenderungan seseorang adalah menimbun kekayaan. Secara tidak langsung saya katakan menimbun kekayaan. Karena apa? Mereka mengejar kehidupan sosial yang lebih. Sehingga mereka bisa lagi memakai barang-barang bermerek. Merek-merek terkenal, sepatu mereknya terkenal, baju dengan merek terkenal. Mengapa? Karena mereka merasa tidak punya jati diri jika mereka memakai baju yang murah, baju yang biasa, baju yang tidak bermerek. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak memperhatikan
pertumbuhan atau perkembangan dari hati anak-anak kita, maka jangan heran kalau kepandaian yang mereka peroleh tidak digunakan untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dan menolong bagi sesama, tetapi tanpa sadar mereka gunakan untuk hal-hal yang negatif seperti kejahatan siber yang saat ini lagi marak di dunia maya. Contohnya phishing. Mereka melakukan penipuan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada korban dengan tujuan memancing para korban untuk memberikan identitas dan informasi pribadi kepada mereka secara tidak langsung dengan tujuan-tujuan yang negatif. Mereka juga seringkali melakukan peretasan, yaitu menyusup kepada sistem komputer tanpa izin, sehingga mereka bisa membobol sistem, mencuri data pribadi dan data keuangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau zaman dulu orang berkata mulutmu adalah harimaumu, tetapi sekarang berubah menjadi jarimu adalah harimaumu. Karena tidak sedikit pengguna internet yang memposting kata-kata hinaan, kebencian, hoaks, dan berita-berita bohong yang merugikan orang lain. Salah satu kasus yang sering ditemukan adalah cyberstalking. Melakukan penguntitan siber melalui internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror dan melecehkan sang korban. Dan penguntitan di dunia maya ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa mengakibatkan rasa tidak percaya diri, trauma hingga gangguan kognitif pada korbannya. Demikian juga dengan cyberbullying. Seringkali juga merupakan bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja yang dilakukan oleh teman-teman seusia mereka melalui dunia siber atau internet. Mereka diejek, dihina, diintimidasi, dipermainkan, dan bahkan dipermalukan melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler. Sebenarnya bullying ini dapat dilakukan di mana saja, baik secara fisik maupun non-fisik, dan hal ini sangat berbahaya karena dapat merugikan korban. Korban menjadi malas dan trauma untuk pergi ke sekolah. Mereka takut berinteraksi sehingga kalau seseorang sampai mengalami depresi yang benar-benar sampai ke mental mereka, ini bisa berakibat fatal karena beberapa orang justru memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Mereka memilih untuk bunuh diri karena mereka sudah tidak kuat atau tidak tahan lagi menanggung malu mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki percaya diri, padahal Tuhan menciptakan mereka untuk tujuan yang mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak kejahatan siber dan non-siber yang dilakukan saat ini, dan kita harus mempersiapkan tumbuh kembang hati atau jiwa anak-anak kita. Kita harus mempersiapkan mereka dalam menghadapi kejahatan dunia, dan ini memerlukan peran pendampingan, dalam arti mereka harus kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Hati Bapa sangat diperlukan oleh seorang anak. Kasih sayang, perlindungan, penerimaan, penghargaan dari orang tua itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, luangkan waktu untuk mendampingi anak-anak kita. Kita tidak hanya mencari uang untuk mencukupkan kebutuhan mereka, sandang, pangan, papan, sekolah mereka, tetapi kita juga perlu mendampingi mereka sehingga mereka menemukan arti diri mereka sebenarnya di dalam Tuhan. Sebagai orang tua,
kita tidak bisa mengetahui atau mendeteksi kejahatan yang diterima atau dilakukan oleh anak-anak kita secara detail. Tetapi dengan memperkenalkan mereka kepada Tuhan sejak dini akan menjadi kekuatan batin yang luar biasa agar mereka tidak menjadi korban bullying atau kejahatan. Ada penolong yang menghibur dan kekuatan batin yang bersumber pada firman Tuhan dan Roh Kudus sehingga mereka tidak jatuh di dalam menghadapi zaman. Tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Saat dibully, mereka tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka berkata bahwa aku ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Aku diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahwa Allah mengasihi aku, bahwa Allah tidak membiarkan aku jatuh sampai tergeletak. Dan mereka juga tidak akan ikut membuli teman-teman mereka yang menjadi korban, sebab mereka sadar bahwa Tuhan meminta mereka mengasihi sesamanya seperti mengasihi dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Biarlah ayat ini senantiasa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Tuhan berfirman, yang hatinya teguh, tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan katakan akan dijagai dengan damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang tua tidak bisa mengikuti anak kita 24 jam kemana mereka pergi. Tetapi kita memiliki iman percaya bahwa anak-anak kita dijagai oleh Tuhan. Demikian juga dengan iman pengharapan anak-anak kita, bahwa dimanapun mereka berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan selalu menjagai dan menyertai mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenalkan mereka dengan Yesus sejak dini. Karena pengenalan kepada Tuhan sejak dini akan memberikan kekuatan, iman percaya kepada anak-anak kita untuk menghadapi tantangan zaman. Sehingga mereka tidak terpelosok masuk di dalam dunia kejahatan atau mereka terperosok menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan sampai kita menguras seluruh tenaga dan waktu kita untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, mengejar kekayaan. Karena kita ingin memperbaiki kehidupan sosial kita. Memang itu tidak salah Bapak Ibu, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Di sini kita akan mengalami ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka bukannya kita yang mengejar berkat, tetapi biarlah berkat itu mengejar kita. Mari Bapak Ibu, didiklah anak-anak kita dengan hati. Jangan hanya memperhatikan kebutuhan fisik mereka, tetapi kita juga mau memperhatikan kebutuhan batinnya mereka, kebutuhan hati mereka, kebutuhan mereka secara roh dan jiwa. Dan mari kita mau investasikan hidup kita kepada anak-anak kita. Karena apa yang kita tabur di dalam kehidupan anak-anak kita, satu saat kita akan menuainya. Jika kita menabur dengan firman Tuhan, kita menabur dengan rasa kasih dan takut kepada Tuhan, maka satu saat kita akan melihat buah-buah roh yang luar biasa yang dihasilkan oleh anak-anak kita. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah menabur firman Tuhan dalam hidupnya, kita hanya menabur kekayaan, kita hanya menabur keuangan kita dalam kehidupan anak-anak kita, maka satu saat
mungkin mereka menghasilkan buah-buah yang membuat kita menjadi terkejut-kejut. Oleh karena itu Bapak Ibu, didiklah anak kita takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami menghampiri hadirat-Mu, terkhususnya kami sebagai orang tua Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami mau minta hikmat, tuntunan, berkat yang datang daripadamu di dalam kami mendidik dan membesarkan anak-anak yang sudah Kau percayakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, mereka adalah anak-anak-Mu. Oleh karena itu kami sangat-sangat percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau juga akan mendampingi, menuntun kehidupan mereka pada jalan kebenaran dan kehidupan. Dan taruhlah hikmat kepada kami sebagai orang tua, sebagai ayah ibu daripada anak-anak, sehingga kami boleh menuntun mereka masuk di dalam rancangan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan izinkan kami juga menjadi teladan bagi anak-anak kami. Bentuk kami Tuhan, dandani kehidupan kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami. Kami tidak hanya berbicara, tetapi kami juga memberikan teladan di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya apa yang kami investasikan di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan anak-anak kami percaya satu saat kami akan melihat buah-buah roh yang dihasilkan oleh anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh menjadi berkat bagi orang tua, menjadi berkat buat lingkungan, sahabat dan teman-temannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa permohonan kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.